فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan berikutnya dari kitab Al-Mi'iyah karya Al-Imam Ibnu Abil Izz rahmatullahi alaih seputar As-Sirah An-Nabawiyah. Kisah-kisah sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan terakhir kita telah menyinggung dan juga membahas sedikit seputar perang Khandaq. Dikenal juga dengan perang apa? Ahzab. Terjadi pada tahun berapa? 5 Hijriah. Itu pendapat yang sahih, dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan juga Al-Imam Al-Mu'arrikh Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullahi alaih. 5 Hijriah, perang Khandaq, perang Ahzab. Paham ya? Perang Khandaq, perang Ahzab. Naam. Naam, barakallahu fikum. Yang mana perang Khandaq ini perang yang sangat luar biasa. Kaum mukminin diuji dengan barakallahu fikum ujian yang di awal permulaan menakutkan. Jumlahnya enggak sedikit loh jumlahnya. Orang-orang kufar Quraisy dan juga sekutu-sekutunya yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Berapa jumlahnya kemarin? 10.000, bayangkan. Sedikit atau banyak 10.000? Banyak. Sedangkan kaum muslimin cuma berapa zam kemarin zam? 3.000. 3.000 lawan 10.000. 3.000 vs 10.000, bayangkan itu. Kira-kira menang mana? Allah Ta'ala kasih kemenangan buat kaum muslimin. Lihat itu. Namanya perang Khandaq, digali parit. Idenya siapa ini? Ide yang bagus dan terbukti ini idenya siapa? Salman Al-Farisi. Sahabat yang mulia, Salman Al-Farisi. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kemenangan pada kaum muslimin dan kaum mukminin dan hancurlah keadaan orang-orang munafikin. Ya kan? Kemarin orang munafikin kan ketakutan mereka kan? Ternyata diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Wa kana sababu ghazwatil Khandaq anna nafran min yahud Bani Nadhir alladziina ajlahum radhiyallahu anhu alladziina ajlahum sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Khaybar. Enggak terima intinya. Sebab terjadinya perang Khandaq ini bahwasanya segerombolan dari orang Yahud Bani Nadhir yang Rasulullah usir mereka dari Madinah, mereka apa? Yang mereka diusir dari Madinah ke Khaybar, kharaju ila Quraisy di Makkah. Mereka mulai keluar ketemu orang Quraisy di Mekah. Jadi istilahnya apa? Nemui sekutunya. Kan sama-sama musuhan kan? Sama-sama musuh Rasulullah kan? Orang-orang Yahud dari Bani Nadhir yang Rasulullah usir dari Madinah ke mana? Ke Khaybar. Mereka-mereka ini, perhatikan ya. Mereka-mereka ini langsung datang ke Mekah. Ketemu orang-orang Quraisy. Fa'alabbuhum ala harbi Rasulullah SAW. Akhirnya mereka langsung apa? Langsung mengumandangkan, mengajak mereka, memprovokasi mereka untuk berperang, memerangi Rasulullah SAW. Wa wa'aduhum min anfusihim an-nasr. Dan mereka menjadikan dari diri mereka pertolongan, pasti kita menang. Fa'ajabuhum, akhirnya mereka memenuhi apa? Memenuhi ajakan tersebut. Yang mereka bayangannya 10.000 mesti menang. 10.000 lawan berapa tadi? 3.000. Diperhatikan ya. 10.000 ngelawan 3.000, bayangan mereka menang. Bayangannya. Nah, kita lihat. Summa kharaju ila Ghatafan. Kemudian mereka mulailah keluar sampai ke tempat Ghatafan. Fada'uhum. Nah, maksudnya fada'uhum, mereka mengajak Bani Ghatafan ini, fa'ajabuhum aidan. Akhirnya mereka juga mau. Berarti sekutunya banyak. Namanya orang-orang Yahud Bani Nadhir pergi ke mana tadi? Ke Mekah. Ketemu sekutu-sekutunya orang kafir Quraisy. Langsung mereka keluar menuju ke Ghatafan. Di sana orang-orang Ghatafan diajak ikut berperang, gabung mereka. Gabung. Wa kharajat Quraisyun. Kemudian orang-orang Quraisy pun juga keluar, ikut berangkat juga. Wa qaiduhum, dan pemimpin mereka Abu Sufyan bin Harb. Pemimpin siapa? Abu Sufyan bin Harb. Siapa namanya Abu Sufyan? Abu Sufyan bin Harb. Siapa namanya Abu Sufyan? Siapa? Sakhr. Pakai sad ya, Sakhr. Sakhr bin Harb. Namanya
Siapakah saudarinya Abu Sufyan ini yang dinikahi oleh penjahat, kurang ajar, nggak sopan, kafir, dan dikenal dengan penduduk neraka, suami istri. Coba antum, siapakah saudarinya Abu Sufyan bin Harb? Namanya siapa, kunyahnya siapa, dinikahi oleh sosok yang dikenal Abu Lahab. Udah, tak pancing lagi itu. Yang lainnya diam, biar saya melatih. Nah, sinyalnya kuat gak itu loh? Loadingnya cepat atau lambat itu loh? Belum? Coba. Antum tahu nggak antum? Nggak tahu lah bahas. Coba yang ini, yang udah lama-lama ini coba. Yusuf tahu Yusuf? Istrinya Abu Lahab. Pernah anda kenalkan dulu kan? Belum? Coba Zaki. Ummu Jamil. Ummu Jamil istrinya Abu Lahab. Namanya? Ayo, dilengkapi, namanya siapa? Arwa bintu Harb. Jadi saudarinya Abu Sufyan bin Harb ini Ummu Jamil Arwa bintu Harb menikah dengan siapa? Abu Lahab. Nah, suami istri ini termasuk penduduk neraka. Antum lihat kisahnya dalam surat Al-Lahab itu, tabbat yada abi lahab wa tab, sampai akhir. Namanya kisah Abu Lahab dengan istrinya. Nah, dua-duanya sangat jahat, benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sekedar faedah yang terulang-ulang biar antum ingat. Jadi orang-orang Quraisy juga keluar dipimpin Abu Sufyan bin Harb. Wa ala Ghatafan Uyainah bin Hisn, dan dari Bani Ghatafan dipimpin oleh Uyainah bin Hisn. Kulluhum fi nahwi 10,000 rajulin. Mereka semuanya kurang lebihnya, kurlebnya sekitar 10.000. Paham ya? Nah, Afan. Ayo benar 10.000. Ayo ini titik ya, 10.000. 10.000 pasukan mereka. Sedangkan kaum muslimin berapa tadi? 3.000. 10.000 ngelawan 3.000. Bayangannya bagaimana bayangannya? Kira-kira menurut mereka yang menang mana kira-kira? Bayangannya mereka yang 10.000. Tapi Allah Taala apa? Allah Taala takdirkan kemenangan berada di tangan kaum muslimin. Paham insyaallah? Naam. Mafhum? Kita lihat sini. Kata beliau, falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimasirihim ilaihi, kemudian tatkala Rasulullah mendengar kabar perjalanan mereka menuju kepada beliau, amaral muslimin bihafril khandaq. Rasulullah perintahkan kaum muslimin untuk menggali parit. Bayangkan itu, parit digali. Otomatis kalau paritnya besar, mereka kan pasukannya paling pasukan kuda, berkuda, ya kan? Itu enggak akan bisa melewati parit kalau lebar. Dia mau loncat juga berat juga. Makanya setiap kali mau mereka loncat jatuh ke parit itu. Paham ya? Nah, memang triknya bagus sekali ini ya. Nah, kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fiik, disebutkan ini kisahnya ini kalau ingin merujuknya dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Al-Imam Ibnu Katsir. Yahulu bainal musyrikin wa bainal Madinah. Rasulullah perintahkan akan menggali khandaq, menggali parit yang bisa menghalang-halangi antara kaum musyrikin dan antara kota Madinah. Jadi dikelilingi itu. Parit. Dan dulu ketika kami perang melawan Syiah Rafidhah di Damat juga, itu markis, ini markis misalkan markis, memang sengaja kita bikin parit kelilingi, putar gitu ya, sehingga dari sini bisa ketemu ke sini, panjang itu. Nah, ketika malam biasanya bikinnya karena posisinya kalau siang mereka mungkin lebih enak kan mau nembak, kalau malam kan nggak terlalu nampak. Itu semalam Allah mudahkan semalam tuh ya, itu bisa dikatakan hampir tembus itu. Paham ya? Jumlahnya waktu itu, barakallahu fiik, ahlus sunnah yang ada di Damat waktu itu kurang lebihnya itu di atas 5.000-an lah jumlahnya. Paham ya? Nah, sehingga dikerahkan semuanya. Ini belum sama yang mutazawijun ya. Kalau dihitung sama orang yang bernikah, anak-anak kecil semua total 15.000. Paham ya? Kurang lebihnya. Ya, seperti itu. Jadi memang parit itu luar biasa, kalau dalam peperangan itu bisa membantu sekali. Kita lihat, wa kana dzalika bi isyarati Salman
Al-Farisi. Waktu itu pembikinan parit tersebut ya, digali Khandaq parit tadi itu dengan apa? Dengan arahan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini dari mana? Ilman Persia, bukan dari Paris loh ya. Al-Farisi bukan dari Paris, dari Persia. Persia sekarang ma'ruf negara mana? Iran. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatahassana bil Khandaq. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan beliau berlindung di dalam parit. Berlindung di parit tersebut. Wa huwa fi salasati alaf al-sahih. Yang mana waktu itu beliau bersama kaum muslimin berada pada jumlah 3.000. Perhatikan ya, 3.000 pasukan al-sahih menurut pendapat yang sahih. Berapa pasukan? 3.000 pasukan. Min ahli Madinah, dari penduduk Madinah. 3.000 ngelawan 10.000. Luar biasa ya. Wa ja'alu dhuhurahum ila sal'. Mereka menjadikan bagian atas mereka barakallahu fiik, istilahnya menjadikan bagian atas mereka itu semacam barakallahu fiik, semacam benteng. Jadi enggak terlalu nampak sekali. Paham? Wa amar Rasulullah SAW bin nisa wad darari, dan Rasulullah perintahkan kalau perempuan, anak-anak kecil, fa ju'ilu fi atamil Madinah. Mereka diperintahkan dijadikan berada di benteng-benteng Madinah. Jadi mereka enggak diikutkan. Paham ya? Nah, siapa yang memimpin waktu itu, yang ditugaskan untuk menjaga para wanita dan anak kecil ini? Wastakhlafa alaihim ibna Ummi Maktum. Yang waktu itu Rasulullah SAW barakallahu fiik menjadikan pemimpin sementara di Madinah yang menunggu waktu itu Ibnu Ummi Maktum. Namanya siapa? Abdullah. Ada yang mengatakan Abdullah, dengan kata lain itu ma'rufnya Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Nah, mafhum insyaallah. Dikit lagi. Wa naqadha Banu Quraidah. Akhirnya Banu Quraidah mulai apa? Melanggar perjanjian. Banu Quraidah termasuk kabilah Yahud. Kabilah Yahud yang besar ada berapa? Barakallahu fiik Ahmad. Kabilah Yahud yang besar ada berapa Ahmad? 3 atau 4? 3, sebutkan. Banu Nadir. Kok apa? Banu apa? Banu Quraidah benar. Satu lagi. Ini satunya agak sulit mengungkapkan ini. Ayo antum Mas. Koinukar. Paham ya? Jangan keliru mengucapkannya. Bukan kok itu bukan. Koinukar. Paham ya? 3 suku besar, 3 marga besar orang Yahudi yang di Madinah waktu itu. Nah, kemudian Banu Quraidah melanggar perjanjian. Alladzi kana bainahum baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang waktu itu ada perjanjian antara mereka dan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aduma dzalikal amr 'ala muslimin. Akhirnya perkaranya mulai membesar di hadapan kaum muslimin, wa adumal khatar, dan mulai bahaya. Bahaya mulai besar. Wa kana amruhum kama qala azza wa jalla, yang waktu itu perkara mereka sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan, hunalika betuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Di sanalah orang-orang beriman diuji dan digoncang yang sangat dahsyat. Kira-kira mampu enggak bertahan itu loh. Paham ya? Ini berontak, ini yang ini melanggar perjanjian, yang ini berkumpul. Nah, kita lihat summa innallaha sana'a amran min indih. Kemudian Allah Ta'ala enggak diam. Allah Ta'ala barakallahu fiik melakukan suatu perkara, suatu perbuatan dari sisi Allah Ta'ala. Khadala bil kuffar. Allah Ta'ala rendahkan orang-orang kufar, wa falla jumu'ahum, dan Allah Ta'ala bikin cerai-berai perkumpulan mereka, wa farraqa syamlahum, dan Allah Ta'ala bikin berpecah belah persatuan mereka, wa arsala alaihim junud, dan Allah Ta'ala utus kepada mereka tentara-tentara. Siapa ini tentara-tentara ini? Di antaranya para malaikat. Para malaikat ikut perang itu. Paham ya? Cuma enggak sebutkan wujudnya kayak apa. Yang jelas tentara Allah Subhanahu wa taala kan para malaikat di antaranya. Warih, dan juga angin. Nah, ini angin yang bikin Abu Sufyan takutan ya. Abu Sufyan dan pasukannya, mereka sedang beristilahnya bikin semacam kemah itulah, perkemahan di situ. Tenda gitu. Anginnya ini angin yang luar biasa, dinginnya luar biasa. Akhirnya putar balik kan. Sebagian mereka ada yang maju, ada yang enggak bertahan. Tuzalziluhum, yang menggoncang mereka angin ini. Farahalu min lailatihi, maka
pada malam itu mereka mulai kembali pulang. Enggak bawa hasil, kalah mereka. Padahal jumlahnya berapa? 10.000, bayangkan itu. Nah, dan waktu itu kalau perjalanan ya enggak secepat sekarang. Waktu itu paling cepat kendaraannya kuda, itu paling cepat. Kuda balap. Paham ya? Ya paling lambat ya keledai, ya kan? Onta. Nah, perjalanannya lama. Fasma' hadhil akhbar al-'azimah min ghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'dud ay wa'tani bi ma'rifati ma yudkar min adadin wa tawarikh. Maksudnya dengarkan baik-baik kabar-kabar yang agung ini mengenai kisah-kisah peperangan Rasulullah SAW, dan anggaplah itu termasuk mengenal apa yang disebutkan di dalam apa? Jumlah-jumlah peperangan dan juga sejarahul alam shawab. Alhamdulillah.